Bismillahirrahmanirrahim. Sedang duduk bersama Nabi di dalam Masjid Nabawi, dan memang Nabi punya kebiasaan, Bapak Ibu sekalian, selesai solat berjamaah Nabi tak langsung pulang ke rumah, tapi Nabi duduk dulu sebentar dengan para sahabat. Terkadang para sahabat yang meminta nasihat, terkadang Nabi yang memberi nasihat. Dan terkadang juga selesai solat itu ada yang masuk ke Masjid Nabawi kemudian ingin bersyahadat, masuk Islam. Saat itulah kesempatannya. Waqa'a rajulun bi Abi Bakrin fa'adhah. Lalu kata Abu Hurairah lagi, ketika kami sedang duduk bersama Nabi, tiba-tiba ada satu orang laki-laki tak dikenal. Laki-laki tak dikenal maksudnya kami tak ada yang kenal dengan orang ini. Tiba-tiba dia masuk ke dalam masjid, lalu berdiri di depan Abu Bakar. Waqa'a rajulun bi Abi Bakrin fa'adhah. Tak ada angin, tak ada hujan. Tiba-tiba orang tadi langsung mencaci maki, menghina, merendahkan kehormatan Abu Bakar dengan kalimat yang sangat tajam sekali. Apa respon Abu Bakar? Kata Abu Hurairah, fasamata anhu Abu Bakrin. Abu Bakar waktu itu hanya diam saja. Satu huruf pun tak keluar dari mulutnya. Bukan dia tak bisa, tapi karena dia tak mau. Bapak Ibu sekalian, Abu Bakar sedang mengajarkan kita ada satu ilmu yang payah kita mengamalkan hari ini. Namanya ilmu diam. Inilah yang payah kita mengamalkan. Cobalah Bapak biasakan berangkat dari rumah, entah jalan kaki atau naik Honda atau naik mobil, jalan kaki dengan kawan dari rumah ke masjid nak solat berjamaah maghrib. Biasakan itu. Kalau tak ada yang penting, diam saja. Ada yang penting, sampaikan. Tak ada yang penting, diam saja. Terkadang Bapak Ibu sekalian, la ilaha illallah, ada dua orang jalan kaki ke masjid. Sebetulnya tak ada yang penting, tapi niat hati nak berbicara juga. Akhirnya yang dibicarakan yang mengandung dosa. Terkadang itu memfitnah orang, menceritakan aib orang, ya kan? Mengadu domba orang. Pahala belum tentu dapat, tapi dosa sudah pasti dapat itu. Maka Bapak Ibu sekalian, kita tadi solat maghrib berjamaah 3 rakaat dengan imam. Satu pun para ulama tak ada yang bisa menjamin apakah solat yang kita kerjakan tadi ada pahalanya atau tidak. Tak ada yang bisa menjamin itu. Para ulama hanya bisa menjamin solat yang Bapak kerjakan tadi sah atau tidak. Itu saja. Bahawa tadi dari rumah Bapak berwudu, lalu berangkat ke masjid jalan kaki, sampai di dalam masjid, kemudian takbiratul ihram sampai salam, tak ada pembatal solat dan pembatal wuduk yang Bapak lakukan. Para ulama bisa menjamin solat Bapak sah itu. Tapi para ulama satu pun tak ada yang bisa menjamin apakah solat Bapak ada pahalanya atau tidak tadi itu. Subhanallah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak terbiasa diam, tak ada yang penting, diam. Bapak biasakan itu. Maka Allah nanti akan berikan petunjuk, akan berikan hidayah. Lidah ini mudah digerakkan untuk berzikir. Di situ rahasianya. Saya bulan Ramadan yang lalu, jam 8 pagi hari Senin, kebetulan ada jadwal saya mengajar di pesantren. Pas bulan Ramadan, hari ketiga Ramadan, hari Senin itu. Tapi tak perlu saya sebut nama pesantrennya. Tapi nanti kalau Bapak ingin tahu, nanti saya sampaikan di bawah nanti. Niat hati saya, begitu nanti sampai pesantren, saya masuk kelas,
lalu saya mengajar 1-2 hadis jadilah. Karena waktunya singkat, kan bulan Ramadan ini, tak panjang waktunya. Tapi begitu saya masuk, kemudian saya duduk di kursi, tiba-tiba lidah saya tergerak ingin bertanya. Mulai dari santri pertama terus sampai santri yang terakhir, semua saya tanya. Kebetulan yang kelas yang saya masuk pagi itu santriwati, akhwat perempuan. Sampai habis waktu saya 30 menit tak jadi saya mengajar waktu itu. Habis. Bapak Ibu sekalian, apa yang saya tanya? Yang saya tanya sederhana saja. Saya tanya santri pertama, ini sudah hari ketiga Ramadan ini. Sampai sebelum saya masuk, sudah berapa juz baca Al-Quran? Nah, itu kata saya. Ambo sangko pulau baji, jawaban santriwati tadi 1 juz, 2 juz, 3 juz. Kosan santriwati pertama menjawab, Alhamdulillah Ustaz, iko hari ketiga Ramadan, sampai tadi sebelum Ustaz masuk, saya sudah membaca 16 juz. La ilaha illallah. Lalu yang sebelahnya juga saya tanya, menjawab, kata beliau, saya membaca 19 juz. Bahkan santri terakhir yang saya tanya di kelas itu, juara umum, bukan sekedar juara 1, juara umum di kelas itu, menjawab, Alhamdulillah Ustaz, sebelum Ustaz masuk tadi, ini hari ketiga Ramadan baru, saya sudah membaca 29 juz. Kalau saya mau, nanti sore bisa saya khatamkan. Baik, silakan baca. Kalau saya mau, nanti sore bisa saya khatamkan ini, insya-Allah. Bapak Ibu sekalian, kalau bapak lah yang saya tanya malam ini. Kalau misalnya bapak masih ingat itu, baru Ramadan kemarin, sampai hari ketiga Ramadan, sudah berapa juz bapak baca itu? Tak ada jawaban. La ilaha illallah. Ada jemaah ambo di Bangkinang, di jalan DI Penjahitan Masjid Al-Kausar, Bangkinang Kota. Saya tanya, pas kajian subuh Ramadan, Bu, iko hari ke-6 boleh Ramadan, ala berapa juz ibu baca Al-Quran? Kata ibu tadi, ambo ndak pakai juz do Ustaz. Aduh pulau, yang kini baca Quran ndak pakai juz baji. Tentu ambo tanya, bau kali kau mendangau. Ambo tanya, apa maksudnya Bu? Pulang ambo solat asar, pulang ambo solat zuhur dari Mausaji, pulang ke rumah, sampai di rumah, ambo buka Quran, mano tabuka, itu baca. Baca setengah halaman, baca sehalaman, sudah tutup. Bekok, pergi ke Mausaji asar, sudah asar pulang sampai di rumah, buka Quran, mano tabuka, itu baca. Apa tu ilan dah pakai juz. Ya. Tapi jadi je lah, daripada uang yang sama sekali tidak pernah membaca Al-Quran. Bahkan yang membuat saya geleng kepala itu adalah ada orang tak punya Quran di rumahnya. A'udzubillah. Orang punya Quran di rumah tak membaca. Kira-kira yang tak punya Quran apa yang dia baca? Bapak Ibu sekalian, mengapa Ustaz mesti menceritakan ada santri baca Quran 16 juz hari ketiga Ramadan, ada santri baca Quran 29 juz hari ketiga Ramadan? Pertama yang saya ingin sampaikan Bapak Ibu sekalian adalah bahwa kalau santri yang baca Quran 29 juz baru hari ketiga Ramadan, kira-kira ada ndak kesempatan dia untuk membicarakan yang tak penting itu? Ndak ada. Bahkan sambil baca Quran dia mengantuk lalu tidur sambil memegang Al-Quran. Nanti pas bangun wuduk lagi, baca Quran lagi. Itu satu. Yang kedua, sengaja saya sampaikan karena banyak jamaah yang punya anak di pesantren sering datang ke saya bertanya, Ustaz, anak kami di pesantren sekolah kini, bulan puasa condok kok, mengapa aja anak kami itu di pesantren? Maka malam ini bisa saya jawab, anak bapak ibu yang sudah diantarkan ke pesantren asal bulan Ramadan atau di luar Ramadan, mereka membaca Al-Quran.
Dan kabar gembiranya adalah anak bapak yang membaca Al-Quran, anak bapak yang mengkhatamkan Quran, bapak baca koran di rumah. Anak baca Quran di pesantren, bapak baca koran di rumah. Maka bapak tetap dapat jatah pahala. Itu dia. Karena memang kata para ulama, semua amal ibadah yang dilakukan oleh anak, yang bapak didik dulu, maka apapun amalan yang dia lakukan, bapak tetap dapat jatah pahala. Tapi Allah Maha Adil juga. Sebagaimana kalau anak melakukan amal soleh, bapak dapat jatah pahala. Kalau anak buat dosa, maka bapak juga dapat jatah dosa sedikit banyak. Bapak sekarang sedang duduk dalam masjid ini mendengar pengajian. Anak di Pekanbaru melakukan maksiat, melakukan dosa. Bapak dengar pengajian, anak buat dosa di Pekanbaru, di Jakarta, di Bandung. Maka bapak sebagai orang tua sedikit banyak tetap dapat jatah dosa. Maka kadang ada orang tua itu sejam sekali menelpon anak. Sejam sekali menelpon anak. Bahkan tak cukup telpon biasa, harus video call, harus nampak wajahnya. Asal ala jam 9 malam, ibu tadi mau video call anak. Wang di mana kini? Iko mak lah sampai di kos. Iyo di kosnya, indak di mall, indak di diskotik. Cuba tengok sekali liang. Betul ndak di kos itu? Lalu buat telepon kawan anak tu masing-masing satu-satu itu, ditelepon untuk memastikan betul ndak anak sudah sampai di kos atau belum. Subhanallah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Berapa menit lagi tersisa waktu, Baji? Sejam leh. Enggak ada. Baik. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Fasamata anhu thumma adahu thaniyah. Ketika Abu Bakar hanya diam saja, maka orang tadi kembali menghina Abu Bakar. Yang pertama tadi Abu Bakar diam. Yang kedua, ternyata Abu Bakar masih diam. Dia tak membalas. Ada hadis lain menyebutkan bahwa setelah 2 kali Abu Bakar dihina, waktu itu Nabi yang sedang duduk di samping Abu Bakar tersenyum ke arah Abu Bakar ini. Tapi hanya tersenyum saja tanpa berbicara. Abu Bakar pun tak juga bertanya. Harusnya kan dia bertanya, ya Rasulullah, dia apa? Tersenyum, kan harusnya seperti itu. Tapi Abu Bakar tak bertanya. Nabi juga tak menjelaskan. Akhirnya Abu Bakar dalam hati merasa, oh, jangan-jangan Nabi ini ingin meremehkan saya ini. Seakan-akan Nabi ingin menyuruh saya membalas. Hei Abu Bakar, ini orang masuk ke dalam masjid, kita tak kenal, entah muslim entah tidak, tiba-tiba dia menghinamu, engkau tak balas. Oh, ndak jantan ini. Kira-kira seperti itu. Lalu Bapak Ibu sekalian, akhirnya orang tadi kembali menghina Abu Bakar yang ketiga. Setelah 3 kali dihina, Abu Bakar pun berdiri, kemudian membalas caci maki dan hinaan tadi. Ketika Abu Bakar sedang membalas, Nabi yang sedang duduk tiba-tiba berdiri, lalu keluar dari Masjid Nabawi, wajahnya marah. Saat itu Aisyah pernah mengatakan, istri Nabi Aisyah pernah mengatakan, saya bisa tahu Nabi sedang marah atau tidak. Kata para sahabat, apa tandanya? Kata Aisyah, kalau Nabi sedang marah, wajahnya memerah. Nah, itu kata Aisyah. Apa sebab? Karena Nabi kulitnya putih. Nah, tapi itu bukan sunnah yang harus Bapak ikuti itu. Nanti Bapak cari pula tutorialnya di YouTube. Bagaimana cara agar wajah memerah ketika marah. Orang kalau kulit putih, wajahnya memerah. Kalau orang kulitnya tak putih, hitam umpamanya, bagaimana pula bisa memerah itu? Nah, jadi itu bukan sunnah yang harus diikuti. Nah, Bapak Ibu sekalian, akhirnya Abu Bakar meninggalkan orang tadi, lalu dikejarnya Nabi. Sampai di luar masjid, apa kata Abu Bakar ke Nabi? Ya Rasulullah, awajatta alayya
Ya Rasulullah, ada salah yang saya lakukan. Ada salah yang saya lakukan. 2 kali orang tadi menghina saya diam saja. Tapi setelah 2 kali engkau tersenyum, saya kira engkau suruh saya membalas. Tapi mengapa ketika saya membalas, engkau pergi, wajahmu marah dan kesal? Jawab Nabi, Bapak Ibu sekalian, kata Nabi, nazala malakum minas sama' yukadzibuhu bima qala lak. Kata Nabi kepada Abu Hurairah, kata Nabi kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, 2 kali engkau dihina, engkau diam saja, tak membalas. Saya melihat ada malaikat turun dari langit, berdiri di sampingmu. Engkau memang tak membalas, tapi malaikat itu yang membalas. Oh, betul lah ternyata kata orang tua-tua kita dulu. Apanya orang tua-tua awak ontok ajalah. Biar Allah yang membalas. Ternyata Allah membalas lewat malaikat ini. Ini zaman Bapak Ibu sekalian, ada orang asing datang ke rumah Bapak, bawa sertifikat tanah. Entah dari mana dapat sertifikat ini. Yang jelas kata orang tadi, Pak, ini tanah rumah Bapak punya kami. Ini suratnya. La ilaha illallah. Padahal Bapak punya sertifikat asli di dalam lemari. Tapi karena dia orang kuat, orang kaya, orang hebat, Bapak terpaksa minggat. Harus pergi dari rumah tadi. Subhanallah. Karena ini kita sekarang sedang hidup di zaman awak yang dizolimi, lalu awak mengadu ke kantor polisi, bisa puluh awak yang lebih dulu masuk penjara. Akulah zaman kini. Subhanallah. Maka kata bapak tadi, tahu salah. Kita tahu salah melawan. Awak payah ajalah. Sebab kalaupun melawan awak percuma, awak puluh bekok masuk penjara. Anak masih banyak, nak sekolah, biar ajalah. Biarlah tanah kebun diambil. Dan tak ada masalah. Tapi Allah yang akan membalas nanti. Seperti itu. Nah, lalu kata Abu Bakar lagi, ya Rasulullah, kalau memang ada malaikat berdiri di samping saya, mengapa engkau pergi? Kata Nabi, falamman tasarta waqa'a syaitan, tapi ketika engkau membalas wahai Abu Bakar, maka malaikat tadi pergi, kemudian datang setan. Falam akun li ajlisa idh waqa'a syaitan, tak mungkin wahai Abu Bakar orang seperti saya duduk satu majlis dengan setan. Bapak Ibu sekalian, para ulama menjelaskan hadis ini. Kata para ulama, orang kalau dizalimi, direnggut haknya, itu hak dia, tapi diambil secara paksa, maka saat itu orang tadi punya 2 pilihan sikap. Satu, halatul fadilah. Halatul fadilah maknanya pilihan yang afdal. Apa yang afdal? As-samtu was-sabru an, diam dan bersabar, tak membalas. Itu pilihan pertama. Dan ini yang paling banyak pahalanya. Yang kedua, halatul jawaz, pilihan yang hukumnya boleh. Tak berdosa, boleh bapak lakukan. Apa dia? Membalas, tapi membalas mesti setimpal. Maka dalam hukum Islam ada namanya hukuman qisas. Kalau jari kelingking bapak, oh bunyi bel. Bisa lanjut nih Waji? Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, saya jelaskan cepat saja. Dalam hukum Islam ada namanya hukuman qisas. Hukuman qisas mengatakan kalau jari kelingking bapak dipatahkan orang, maka boleh bapak patahkan balik jari kelingking orang tadi. Halal. Tapi mesti seimbang. Kalau kelingking kanan patahkan. Jangan kelingking kiri. Mesti seimbang. Hukuman qisas seperti itu. Tapi hukuman qisas tak bisa diamalkan di kuok ini. Karena kalau jari kelingking bapak dipatahkan orang, lalu bapak patahkan balik, kebetulan dia orang kaya, keluarganya polisi, bapak diseret ke kantor polisi itu. Subhanallah. Tapi dalam Islam ada hukuman qisas. Saya selalu mencontohkan begini. Kalau istri bapak pergi ke pasar kuok, ketika sambil memilih lado, tiba-tiba ada ibu-ibu datang mengotai-ngotai wang bapak.
Apa yang ngotek-ngoteknya baji? Oh. Saat itu istri bapa boleh membalas, tapi membalas mesti setimpal. Kalau bini bapa dikotai-kotai 1/2 jam, boleh dia balas 1/2 jam. Tapi kalau yang ini diam, istri bapa diam juga. Yang salah itu adalah kalau istri bapa diam lalu dia pulang, sampai di ruang tamu dia letakkan semua belanja, lalu dia panggil pasukan 5 orang di belakang. Kebetulan bapak punya anak gadis 5 orang, perempuan semua. Kata istri bapak, mau awak ke Masyanu. Mengapa mak? Tadi mak di kote-kotenya di Pasau. Mau awak serang. Itu berarti istri bapak lebih zalim daripada ibu tadi. Mengapa? Walaupun dia yang memulai, tapi kalau dia sudah diam, maka istri bapak mesti diam. Seperti itu. Baik, terakhir Bapak Ibu sekalian, saya jelaskan cepat saja. Oh baik, silakan. Ya, baik. Baik. Ya. Awaknya membalik, tapi tidak bisa. Akhirnya pilihan satu-satunya, ya sabar. Apakah bapak dapat pahala? Bapak tetap dapat pahala. Tak salah. Bapak tetap dapat pahala. Cuman saya selalu menyampaikan, kalau bapak tahu posisi seperti apa, maka pilihlah sabar pertama kali. Pilih sabar. Karena begini, sebetulnya kalau pahala itu disebut dapat. Tak ada masalah. Saya contohkan begini. Ada pengurus masjid membuat pengajian seperti malam ini. Pas solat maghrib, banyak jemaah solat sampai 7 saf ke belakang. Ketika sedang solat maghrib, tiba-tiba hujan lobek. Hujan lobek baji. Lalu setelah maghrib ada pengajian. Tentu yang solat tadi, kalau cuaca ancak kan pulang langsung pai. Kadang saya ada di satu masjid itu jemaah maghribnya 7 saf, pas kajian tinggal lagi 1 saf. Saya tanya pengurus masjid, ikut mana yang 7 saf tadi Pak Haji? Entahlah Ustaz, mungkin banyak jemaah singgah. Itu. Lalu setelah setelah solat maghrib ada kajian seperti ini, otomatis mereka tak bisa pulang. Apakah mereka tetap dapat pahala? Padahal niat awal hanya solat saja, tapi mereka terpaksa, dalam tanda kutip, terpaksa mendengar pengajian karena terhalang oleh hujan. Apakah tetap dapat pahala? Kata para ulama, tetap dapat pahala. Bahkan Nabi mengatakan di dalam hadis, humul qaumu la yashqa jalisuhum. Mereka, kita ini yang bapak sering duduk di pengajian, adalah orang-orang yang siapa saja yang duduk bersama bapak, maka orang yang duduk itu tak pernah akan menyesal. Seperti itu. Maka walaupun niat awalnya ke sini bukan untuk mendengar pengajian, tapi terpaksa dalam tanda kutip, tetap dapat pahala. Cuman sebaiknya, kalau misalnya saya selalu menyampaikan, misalnya bapak ke Pekanbaru, lalu mampir di masjid solat maghrib, kebetulan setelah maghrib ada pengajian. Kalau tak ada keperluan mendesak, duduklah sebentar 5 atau 10 menit mendengar pengajian, lalu setelah itu izin untuk berangkat. Tapi kalau ada keperluan mendesak, langsung saja, tak ada masalah. Seperti itu. Agar bapak tetap dapat pahala keutamaan duduk di dalam majlis ilmu seperti ini. Nah, jadi tetap dapat pahala wajib. InsyaAllah. Nah, walaupun dalam tanda kutip terpaksa. Nah, Bapak Ibu sekalian, tinggal 5 minit. Iko kecepatan harus ditambah nampaknya. 180 km per jam. Bapak Ibu sekalian, terakhir. Mohon maaf. Lalu Nabi memberi nasihat kepada Abu Bakar. Apa nasihatnya? Kata Nabi, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, salasun, ada 3 hal. Kulluhunna haq. Ketiga hal ini pasti dan takkan meleset. Hubungan sebab akibat.
Kalau begini, mesti begitu. Kalau A, pasti B. Takkan meleset itu. Biasanya wajib, hubungan sebab akibat, banyak yang tak pasti. Apa contoh? Ambo contohkan. Dua orang sama-sama membuka warung. Isinya sama, jam bukanya sama, jam tutupnya sama. Apakah hasilnya sama? Tak. Yang iko buka kodai la 5 tahun, la 10 tahun, alhamdulillah. Kini bisa sekali setahun berangkat umrah. Alhamdulillah. Bahkan bukan hanya dia saja, istrinya dia bawa, mertuanya dia bawa, orang tuanya dia bawa, orang kampung belum pernah umroh dia bawa. Tapi yang iko lah 10 tahun coba kodai isi sama dengan yang sebelah ke wajib. Sekalipun belum pernah berangkat umroh. Apa sebab? Sebab dari bulan ke bulan mengumpung piti untuk diantau ke bank riba. Oh, kosan apa tadi sebelum bakodai meminjam 50 juta ke bank riba. Jadiin modal usaha supaya kodai penuh, supaya wong mau singgah. La ilaha illallah. Sibuklah dari bulan ke bulan mencari untung. Dari mana dapat keberkahan kalau modal itu? Dua orang siswa, sekolahnya sama, gurunya sama, kitabnya sama. Tahun masuk sama, tahun tamat sama. Apakah hasilnya sama? Tak. Yang iko, alhamdulillah, rajin belajar, kuliah S1, S2, S3, kini profesor doktor jadi dosen di UIN Suska Pekanbaru. Yang iko, male belajar, lalu tamat ketika sedang di pesantren, sukum mau kok, tamat pesantren, narkoba, minum minuman keras, ditangkap di polisi. Tidak sama. Subhanallah. Tapi ketiga hal yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis ini pasti takkan meleset. Siapapunlah yang mengalami. Apa dia? Yang pertama kata Nabi, ma min 'abdin zulima bimazlamatin fayudi 'anha lillahi 'azza wa jal illa 'azzallahu biha nasrah. Kata Nabi, yang pertama yang takkan meleset itu wahai Abu Bakar adalah kalau ada orang dizolimi, direnggut haknya, lalu dia diam saja, tak membalas. Bukan karena tak bisa, karena dia tak mau, tapi dia diam saja. Maka Allah yang akan membalas. Bapak Ibu sekalian, saya takkan ceritakan bukti di zaman Nabi Ibrahim. Saya takkan ceritakan bukti di zaman Nabi Musa. Tapi bukti terjadi di tempat kita hari ini. Beberapa bulan yang lalu. Kalau saya tak salah tahun lalu itu. Yang kedua, wa ma fataha rajulun baba atiyatin yuridu biha silatan illa zadahu Allahu biha kasrah. Yang kedua yang pasti itu kata Nabi takkan meleset adalah ketika ada seorang laki-laki muslim memberikan sedekah, memberikan bantuan, memberikan zakat, infak dan lain sebagainya. Kepada siapa? Kepada orang yang punya hubungan tali silaturahim dengan dia. Apa yang dia inginkan? Dia ingin menyambung tali silaturahim. Dan apa balasan Allah? Illa zadahullahu biha kasrah. Orang yang seperti itu, maka akan Allah tambah, Allah buka pintu rezekinya. Bapak Ibu sekalian, saya punya uang 50.000. Kalau saya punya uang 50.000, kepada siapa uang 50.000 ini lebih afdal saya sedekahkan? Ada dua orang miskin di depan saya. Satu orang lain, satu miskin tapi ada hubungan kekerabatan dengan saya. Kepada siapa saya lebih afdal, lebih banyak pahalanya saya sedekahkan? Kata para ulama, yang paling afdal, banyak pahalanya adalah bersedekah ke orang miskin yang ada hubungan karib kerabat dengan saya. Mengapa? Karena kata Nabi, bersedekah ke keluarga karib kerabat dapat pahala dua. Satu pahala bersedekah, dua pahala menyambung tali silaturahim. Hanya saja Bapak Ibu sekalian, orang hari ini lebih condong, lebih mau menolong orang lain daripada menolong keluarga sendiri. Malam-malam ada yang datang mengetuk pintu rumah. Pak Haji, Assalamualaikum.
dipersilakan masuk. Kata ibu tadi, Pak Haji tolong anak kami minggu depan terakhir bayar SPP. Kalau ndak bayar SPP kuliah, anak kami alpas studi, ndak bisa lanjut kuliah. Bekoknya patah semangat, takut ambo bunuh diri. Kata Pak Haji tadi, berapa biaya SPP? Kata ibu tadi, 3 juta 7 atui. 3 juta 7 atui. Yalah, tunggu siko saban tahu. Pak Haji masuk kamar, lalu mambok piti ompek juta. Diletakkan di atas meja, ko piti ompek juta, ambil lah. Kata ibu tadi, Pak Haji ambo perlu 3 juta 7 atui. Ambil lah ompek juta, 3 juta 7 atui bayarkan ke SPP, yang 3 atui ibu, bok besok pagi Selasa ke Pasau. Dikok Selasa Pasau. Ai Selasa Pasau Haji. Suagi, Selasa, bok ke Pasau. Contoh itu, elok, tak sakit elok. Malam besok ada jo yang mengetok pintu rumah. Keluarga yang mengetok pintu rumah. Kemanakan? Ketok pintu rumah. Assalamualaikum Pak Haji. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Suruh duduk. Apa kata ibu tadi? Bang, iko kemanakan abang ko? Kalau ndak bayar SPP minggu depan alpas studi, ndak bisa kuliah. Berapa SPP? 3 juta 7 atui. Bila terakhir bayar? Bertanya Pak Haji. Bila terakhir bayar? Minggu depan. Yalah. Kalau memang minggu depan terakhir, minggu depan nak bantau ke rumah. Sampai minggu depan, sampai bulan depan, sampai tahun depan, dah pun nak bantau piti 3 juta 7 atui tadi. La ilaha illallah. Saya ingin menyampaikan begini, Bapak Ibu sekalian, kalau masing-masing kita yang ada di dalam masjid malam ini mau memperhatikan keluarga masing-masing, asal ada yang susah Bapak bantu, ada keluarga susah Bapak bantu, maka saya yakin dan percaya takkan mungkin Bapak temukan ada orang di lampu merah meminta-minta sambil menggendong anak, atau bahkan orang tua. Kalau di Bangkinang jarang saya temukan, di Kuok apa lagi. Tapi kalau di Pekanbaru, banyak. Kadang saya berpikir itu, ini bapak ini umur 60-70, meminta-minta di lampu merah. Apa ndak punya anak ini? Apa sudah meninggal keluarganya semua? La ilaha illallah. Maka Bapak Ibu sekalian, perhatikan keluarga masing-masing. Saya yakin tak akan ada lagi orang susah di lingkungan, di kampung kita ini. Seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, ada terakhir, tapi saya tak akan jelaskan, takut nanti banyak waktu terpakai. Maka insyaAllah bisa kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.